Halo adik-adik, ketemu lagi dengan saya Ibu Meriani atau Ibu Mei. Pada sesi ini kita akan membahas topik akuntansi persediaan. Setelah mempelajari video ini, Ibu berharap adik-adik dapat menjelaskan persediaan dalam kehidupan sehari-hari, persediaan dalam perusahaan, akuntansi persediaan menurut para pakar, akuntansi persediaan dengan bahasa sendiri, sintesa pendapat para pakar. Apa itu persediaan? Apa itu akuntansi persediaan? Contoh persediaan. Dalam menghadapi ketidakpastian dan efisiensi, orang menyimpan barang melebihi kebutuhannya. Ayah menyimpan hasil panennya melebihi dari yang diperlukan. Adik membeli kertas melebihi yang digunakan. Paman membeli kayu jati melebihi dari kebutuhan harian toko, dan lain sebagainya. Contoh persediaan dalam perusahaan. Perusahaan membeli bahan baku melebihi permintaan agar dapat digunakan dalam proses produksi selanjutnya dan memproduksi barang setengah jadi melebihi kebutuhan agar dapat digunakan dalam proses produksi berikutnya. Di kantor, perusahaan membeli alat tulis, kertas, tinta printer, dan lain sebagainya melebihi kebutuhan harian agar efisien dan dapat digunakan untuk menunjang kegiatan operasional kantor berikutnya. Kelebihan barang agar dapat digunakan di hari berikutnya, atau kelebihan barang agar dapat digunakan untuk kebutuhan proses produksi selanjutnya, menurut Kiso et al. Disebut sebagai persediaan atau inventory. Pengertian persediaan menurut para ahli. Tis et al. Persediaan adalah barang-barang yang tersedia untuk dijual dalam kegiatan bisnis normal. Dalam kasus perusahaan manufaktur, maka persediaan ditujukan untuk barang dalam proses produksi. Kiso et al. Persediaan inventory all asset yet item that a company hold for sale in the ordinary course of business. Warren et al. Menjelaskan persediaan digunakan untuk mengidentifikasi barang dagang disimpan untuk kemudian dijual dalam operasi bisnis perusahaan. Bahan yang digunakan dalam proses produksi. Dari pendapat para pakar dapat disimpulkan bahwa persediaan adalah kelebihan barang yang dapat digunakan untuk kebutuhan berikutnya. Kelebihan barang yang dapat digunakan dalam proses produksi selanjutnya, atau kelebihan barang dagang untuk dijual di hari berikutnya. Pengakuan persediaan. Pengakuan persediaan saat terjadi transaksi pembelian di mana secara legal atau sah barang telah menjadi milik perusahaan. Persediaan diakui saat diperoleh berdasarkan kesepakatan perjanjian kedua belah pihak, misalnya barang dalam perjalanan. Pengakuan persediaan, Wegan et al. Pengakuan persediaan berdasarkan penentuan kepemilikan barang. Persediaan barang yang dapat diakui oleh perusahaan adalah persediaan barang yang telah menjadi hak milik perusahaan dan tercatat dalam pembukuan perusahaan maupun barang yang menjadi hak milik perusahaan tetapi belum tercatat dalam pembukuan perusahaan. Tis et al. Menurut aturan yang umum, barang-barang yang diakui sebagai persediaan dari suatu usaha adalah yang memegang kepemilikannya secara hukum. Metode pencatatan persediaan ada dua. Pertama, sistem pencatatan persediaan periodik atau periodic system. Dua, sistem pencatatan persediaan perpetual atau perpetual system. Nilai persediaan. Ada beberapa pendekatan dalam mencatat nilai persediaan berdasarkan arus biaya. Menurut Kiso et al. Yaitu metode identifikasi khusus, 2 metode rata-rata, 3 metode masuk pertama, keluar pertama atau FIFO. Metode LIFO dalam IFRS tidak diperkenankan lagi. Pelaporan penyajian persediaan dilaporkan sebagai aset lancar dalam neraca. Persediaan dilaporkan pada urutan ketiga dalam aset lancar sesuai dengan tingkat likuiditasnya.
Kesimpulan, persediaan adalah kelebihan barang yang dapat digunakan untuk kebutuhan berikutnya. Persediaan diakui menjadi hak milik perusahaan pada saat terjadinya transaksi jual-beli. Persediaan dilaporkan di kelompok aset lancar. Dapat disimpulkan bahwa akuntansi persediaan adalah sistem informasi yang mengakui, mengukur, dan mencatat serta melaporkan nilai transaksi persediaan secara sistematis kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam perusahaan. Referensi diambil dari Jeffrey Wegan 2015 Financial Accounting IFRS Edition. Demikian video ini, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Sampai jumpa.